semuanya, jumpa lagi bersama saya Bu Yesi Meliana Sari. Kali ini kita belajar program linier bagian yang ketiga, yaitu model matematika. Apa itu model matematika? Model matematika adalah suatu cara sederhana untuk menerjemahkan suatu masalah kontekstual ke dalam bahasa matematika dengan menggunakan persamaan, pertidaksamaan, atau fungsi. Apa manfaat dari kita belajar program linier? Manfaatnya adalah untuk kita mengalokasikan sumber daya yang terbatas agar mencapai suatu tujuan tertentu, seperti memaksimumkan keuntungan atau meminimumkan biaya secara matematik. Komponen apa saja yang ada dalam program linier? Itu yang pertama, fungsi kendala. Fungsi kendala ini nanti berupa sistem pertidaksamaan linier yang sudah kita bahas pada video pertama, program linier bagian pertama. Kemudian yang kedua adalah fungsi tujuan atau fungsi objektif atau fungsi sasaran yang sudah kita pelajari di video kedua, program linier bagian kedua. Z sama dengan Fx, Y sama dengan Ax plus By. Langkah-langkah membuat model matematika, yang pertama, karena itu adalah soal cerita, maka kita harus memahami permasalahannya dengan cermat. Setelah itu kita membuat pemisalan. Yang kedua, kita membuat sistem pertidaksamaan linier berdasarkan kendala yang ada. Yang ketiga, kita menentukan fungsi tujuannya atau fungsi objektifnya atau fungsi yang akan kita maksimumkan atau kita minimumkan. Berikut proses pemodelan matematika yang sudah saya rangkum. Jadi kita berawal dari ini masalah nyata. Kemudian dari masalah nyata ini kita menerjemahkan ke dalam bahasa matematika. Dan setelah kita terjemahkan ke dalam bahasa matematika, akan menghasilkan yang namanya model matematika. Dari model matematika, kita akan mencari solusinya apa. Nah, solusi ini merupakan pemecahan dari masalah nyata tadi. Oke, jelas ya langkah pemodelannya. Oke, kita langsung ke masalahnya. Permasalahan yang pertama. Jadi ada sebuah toko tas ya, toko tas dan sepatu. Sepatu harga belinya adalah Rp80.000. Dijual dengan harga Rp90.000. Sementara tas harga belinya adalah Rp50.000 dan akan dijual dengan harga Rp58.000. Penjual mempunyai modal Rp4 juta. Sementara kiosnya hanya akan menampung paling banyak 60 buah barang. Jadi 60 barang. Jadi sepasang sepatu dianggap satu barang ya. Oke, buatlah model matematika dari permasalahan tersebut agar diperoleh keuntungannya maksimum. Nah, ini masalah nyatanya. Kita akan terjemahkan ke bahasa matematikanya. Kita lihat tadi permasalahannya yang pertama. Kalau kita kembali ke soal, permasalahannya tentang ini ya. Ada toko sepatu dan tas ya, dia beli kemudian akan dijual kembali, akan dijual lagi dan nanti keuntungannya berapa gitu. Oke. Nah, langkah pertama karena ini terdiri dari sepatu, dia akan menjual sepatu dan tas ya. Ini saya lingkar dulu sepatu dan tas, berarti kita memisalkan, ini saya buat tabel ya. Kita memisalkan X itu banyak sepatu. Tadi yang duluan sepatu apa tas? Sepatu ya. X berarti X banyak sepatu, kemudian Y itu banyak tas. Oke, sudah ya. Nah, sekarang selanjutnya
kita akan tuang ke dalam tabel dulu sebelum kita memperoleh model matematikanya. Oke, ini misalkan saya buat kolom ini sepatu, ini tas. Tadi untuk banyak, oh ini udah banyak sepatu, kita misalkan tadi X, sementara tas Y. Saya tulis gini ya. Nah, kemudian kita kembali ke soal. Yang diketahui apa lagi? Harga belinya. Harga belinya 80.000 dan 50.000. Jadi saya tambahkan di sini harga beli. Ini kok harga beli ya. Ini harga beli. Harga belinya tadi sepatu 80.000 rupiah. Kemudian ini dalam rupiah ya, tasnya 50.000 rupiah. Oke, kemudian kembali ke soal lagi. Ini sudah masuk, ini juga sudah masuk. Kemudian ini penjual mempunyai modal awal. Kemudian kiosnya, oke, modal berarti ini saya tulis di sini adalah kapasitas ya, atau modal. Ini kolom kapasitas atau modal. Tadi modalnya kan dia beli menggunakan modal ya, modalnya adalah 4 juta rupiah. Nah, saya tulis di kolom 4 juta. Kemudian hanya akan menampung 60 buah paling banyak. Jadi kapasitas tokonya karena jumlahnya X dan Y ya. Jadi kapasitas tokonya adalah 60. Kita tulis di sini 60. Dah. Nah, kemudian kita buat model matematikanya. Ini saya buat kolom model matematikanya. Udah, tinggal X plus Y 60. Tandanya saya belum. Kenapa belum? Oke, kita lihat kembali ke soal. Menampung paling banyak. Kalau paling banyak itu berarti maksimalnya 60. Berarti nanti tandanya apa? Kurang dari sama dengan. Oke. Kemudian jelas ya. Kita kembali ke soal. Untuk harga beli juga modalnya 4 juta. Jadi modalnya itu paling pol 4 juta. Jadi ini saya tulis buat model matematikanya 80.000 X tambah 50.000 Y kurang dari sama dengan, karena paling polnya atau maksimumnya 4 juta rupiah. Jadi ini saya tulis 4 juta. Dah, ini karena terlalu besar bisa kita sederhanakan menjadi, ini coret 4 berarti menjadi 8X plus 5Y kurang dari sama dengan 400. Nah, kemudian kita lihat ini kan ada harga jualnya ya. Sementara ini fungsi tujuannya adalah keuntungan maksimum, memaksimumkan keuntungan. Berarti dia harus memaksimumkan keuntungan. Nah, keuntungannya diperoleh dari mana? Berarti keuntungan tas. Oh, sepatu dulu. Sepatu sama dengan tadi harga belinya adalah 80.000, 90.000 ya. Berarti 90.000 kurang 80.000. Berarti sama dengan 10.000 rupiah. Ini keuntungan sepatu. Bagaimana dengan keuntungan tasnya? Keuntungan tas tadi beli 50.000 jual 58.000. Berarti 58.000 dikurangi 50.000 sama dengan 8.000 rupiah. Nah, berarti ini nanti yang akan jadi fungsi tujuannya. Jadi ini kita tulis keuntungan. Oh, ini keuntungan
ini tadi sepatu 10.000, kemudian tas 8.000. Berarti fungsi tujuannya fx, y-nya sama dengan 10.000x tambah 8.000y. Oke, selesai. Jadi model matematikanya adalah memaksimumkan keuntungan fx, y sama dengan 10.000x plus 8.000y. Dengan fungsi kendalanya yang pertama x plus y kurang dari sama dengan 60. Yang kedua kita ambil yang sederhana ya. 8x plus 5y kurang dari sama dengan 400. Nah, kemudian syarat non negatifnya karena jumlah barang itu kan pasti positif ya, nggak mungkin negatif. Berarti tadi x-nya berarti banyak sepatunya pasti lebih dari sama dengan 0. Kemudian banyak tasnya juga atau y-nya juga lebih dari sama dengan 0. Oke, jelas? Oke, kalau jelas kita lanjutkan lagi. Kalau belum paham yang masalah pertama, kita coba ke permasalahan yang kedua. Oke, permasalahan kedua ini kita baca dulu ya. Seorang petani memerlukan paling sedikit 20 unit zat kimia A dan 16 unit zat kimia B untuk kebun sayurnya, untuk pupuk kebun sayurnya. Kedua zat itu dapat ia peroleh dari pupuk cair dan pupuk kering. Satu botol pupuk cair harganya Rp24.000. Mengandung 5 unit zat kimia A dan 4 unit zat kimia B. Adapun satu kantong pupuk kering harganya Rp20.000. Mengandung 2 unit zat kimia A dan 3 unit zat kimia B. Buatlah model matematikanya. Oke. Bagaimana kalau ada masalah seperti ini? Sama, kita buat pemisalan terlebih dahulu ya. Kita buat pemisalan. Ini berarti tentang pupuk ya, pupuk. Berarti ada pupuk, tadi pupuknya pupuk cair dan pupuk kering. Berarti kita misalkan pupuk cair itu X, pupuk kering itu Y. Ini. Oke, dah ya. Nah, selanjutnya pupuk cair itu harganya, harga pupuk cair Rp24.000. Saya tulis nih di harganya atau biayanya Rp24.000. Nah, pupuk cair itu mengandung 5 unit zat kimia A, ini zat kimia A, zat kimia B. Jadi pupuk cair itu 5 zat kimia A dan 4 zat kimia B. Sementara pupuk kering harganya berapa? Rp20.000. Kita tulis 20.000 mengandung 2 unit zat kimia A, berarti di zat kimia A, dan 3 unit zat kimia B. Ya. Nah, sekarang kita buat kapasitasnya atau kapasitas. Oke, kapasitasnya ini. Oke, untuk memerlukan paling sedikit 20 unit zat kimia A, berarti ini 20. Kemudian 16 untuk zat kimia B. Oke. Apakah semua sudah tertuang ke dalam tabel? Sudah ya. Oke, sekarang kita buat model matematikanya. Yang pertama, tinggal 5x plus 2y, tandanya nanti dulu, kita lihat. Memerlukan paling sedikit 20. Jadi misalkan ini ya 20, ini berarti 21, 22, ini 19, 18. Paling sedikit 20. Berarti yang masuk nanti berapa? Berarti 20 ke kanan ya. 20, 21, 22. Jadi yang ke kanan, yang ini enggak masuk. Karena paling sedikit 20. Jadi nanti tandanya adalah lebih dari sama dengan.
Nah, kalau tadi paling banyak berarti kurang dari sama dengan. Nah, ini paling sedikit tandanya berarti lebih dari sama dengan. Oke. Kita lanjut yang kedua, sama juga ini 4x plus 3y kurang dari sama dengan 16. Oke, ini berarti dia akan meminimumkan ya. Karena tentang biaya berarti dia akan meminimumkan biayanya. Berarti fungsi tujuannya fx, y sama dengan 24.000x plus 20.000y. Oke, sudah selesai. Kita akan meminimumkan fx, y-nya 24.000x plus 20.000y. Sementara dengan fungsi kendalanya yang pertama 5x plus 2y lebih dari sama dengan 20. Yang kedua 4x plus 3y lebih dari sama dengan 16. Kemudian syarat non negatifnya adalah karena jumlah barang berarti x lebih besar sama dengan 0, y-nya juga lebih besar sama dengan 0. Oke. Kita lanjut ke masalah yang ketiga. Ini ada botol cat ya, berarti kita masalahnya tentang cat. Oke. Seorang pemborong mempunyai persediaan 200 kaleng cat warna biru dan 360 kaleng cat warna putih. Pemborong tersebut mendapat order untuk mengecat ruang tamu. Kita ruang tamu dan kamar tidur di suatu perumahan. Setelah dikalkulasi, ternyata satu ruang tamu itu nanti menghabiskan 2 kaleng cat warna biru dan 6 kaleng cat warna merah. Sedangkan satu kamar tidur menghabiskan 4 biru dan 2 putih. Biaya yang ditawarkan itu untuk mengecat ruang tamu 500.000, sementara kamar tidur 400.000. Nah, karena tentang biaya berarti nanti dia harus meminimumkan biayanya ya. Buatlah model matematikanya. Oke. Ini udah mulai bisa ya. Jadi ini langsung saya karena ini akan mengecat ruang tamu dan kamar tidur. Jadi kita misalkan ruang tamu itu X, kamar tidur itu Y. Oke. Nah, kemudian kita mulai. Ruang tamu tadi butuhnya berapa? 2 warna biru dan 6 warna putih. 2 warna biru dan 6 putih. Kita tulis 26. Sedangkan satu kamar tidur 4 biru 2 putih. 4 biru 2 putih. Oke. Persediaannya atau maksimum atau kapasitas. Ini 200 biru, 360 putih. Oke, udah. Nah, biayanya yang ditawarkan untuk ruang tamu 500.000, sementara yang untuk kamar tidur 400.000. Oke, sudah. Kita tinggal buat model matematikanya. 2x plus 4y 200. Oke, persediaan sebanyak paling banyak berarti nanti tandanya kurang dari sama dengan. Apakah ini sudah sederhana? Belum ya, jadi kita sederhanakan bagi dengan 2x plus 2y kurang dari sama dengan 100. Oke. Dah, kemudian lanjut yang cat biru. 6x plus 2y sama persediaannya 360 cat, berarti kurang dari sama dengan 360. Kita sederhanakan, dibagi 2 menjadi 3x plus y kurang dari sama dengan 180. Oke, berarti meminimumkan biaya fx, y-nya atau fungsi tujuannya adalah 500.000 x plus 400.000 y. Jadi model matematikanya adalah meminimumkan fx, y 500.000 x plus 400.000 y. Dengan fungsi kendala kita ambil yang sederhana ya.
X plus 2Y kurang dari sama dengan 100, 3X plus Y kurang dari sama dengan 180, kemudian jumlah ruang tamu kan nggak mungkin negatif, X lebih dari sama dengan 0, demikian juga ruang kamar tidur tidak mungkin negatif. Oke, selesai. Mudah ya? Oke. Demikian video kali ini, program linear bagian ketiga tentang model matematika. Kita bertemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih.